Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Riki Alfian Diansyah dari Prodi PIA semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai strategi pengelolaan kelas yang efektif untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengelolaan kelas dari Bapak dosen Dr. Ali Sotek MPD. Langsung saja teman-teman masuk ke materi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai strategi pengelolaan kelas yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan kelas yang efektif merupakan salah satu aspek yang krusial dalam kegiatan belajar dan mengajar. Peran seorang guru bukan hanya untuk menyampaikan materi pada siswa-siswanya, namun juga untuk mengelola kelas yang efektif, mengelola kelas yang kondusif, sehingga kegiatan belajar dan mengajar dapat bermakna bagi para siswa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan beberapa poin untuk tercapainya lingkungan belajar yang optimal. Poin yang pertama yang akan saya sampaikan adalah membangun hubungan positif dengan siswa. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Apabila siswa merasa nyaman dan dihargai di dalam kelas, mereka cenderung lebih aktif di dalam pembelajaran, sehingga kegiatan belajar dan mengajar akan lebih bermakna bagi pengajar dan juga bagi siswa. Langkah-langkah untuk membangun hubungan ini antara lain adalah dengan mengenal siswa secara individu, mendengarkan pendapat mereka, serta menunjukkan empati terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Selain itu, dengan mendengarkan pendapat mereka juga dapat membangun hubungan positif dengan siswa. Pengimplementasian secara langsung adalah saat guru masuk ke kelas pada saat awal mengajar, maka utamakan terlebih dahulu untuk menyapa siswa dan mengucapkan selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini, dan lain-lain. Sehingga hal ini akan memicu rasa nyaman dan aman serta lebih dihargai terhadap para siswa, sehingga kegiatan belajar dan mengajar akan lebih fokus dan materi yang disampaikan oleh guru akan lebih bermakna dan diterima oleh para siswa. Yang selanjutnya, jadi poin kedua adalah menetapkan aturan dan harapan yang jelas. Langkah yang kedua yang bisa dilakukan oleh seorang guru adalah menetapkan aturan dan harapan yang jelas di dalam kelas. Aturan dan harapan yang jelas dapat dipraktikkan oleh seorang guru sehingga murid paham betul mengenai apa yang diharapkan terhadap mereka oleh seorang pengajar, sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan seorang guru, dan juga mereka akan mengetahui konsekuensi dari aturan yang telah mereka buat, sehingga mereka tahu apa yang akan mereka terima apabila melanggar aturan tersebut. Dan juga kelas akan terasa semakin kondusif dan juga aman terkendali apabila ada aturan dan harapan yang jelas. Dan aturan ini sebaiknya dibuat pada awal pembelajaran, guru baru memasuki kelas yang baru, karena aturan ini harus dibuat sedini mungkin dan juga sebagai bentuk kolaboratif antara siswa dan guru, sehingga mereka akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap aturan yang telah mereka. Poin selanjutnya yang ketiga adalah mengelola waktu dengan baik. Pengelolaan waktu merupakan salah satu strategi dalam pengelolaan kelas yang efektif. Waktu merupakan sumber daya yang sangat berharga dalam kelas. Untuk itu, apabila guru dapat memaksimalkan pengelolaan waktu, maka kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan lebih terorganisir. Guru dapat merancang rencana pembelajaran dengan efektif dan terorganisir, serta memberikan alokasi waktu yang cukup untuk setiap kegiatan. Selain itu, penting pula untuk membuat setiap kegiatan sefleksibel mungkin, karena hal ini akan memungkinkan untuk guru menghadapi perubahan yang terjadi sewaktu-waktu apabila kegiatan tersebut harus diganti ke lain waktu. Sehingga dengan pengelolaan waktu yang baik, siswa akan lebih merasa terorganisir
dan juga fokus mereka akan meningkat terhadap proses kegiatan belajar. Poin yang keempat adalah menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Metode pembelajaran yang monoton dan itu saja dapat membuat siswa cepat merasa bosan terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Guru harus dapat membuat metode pembelajaran yang variatif sehingga siswa lebih tertarik terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Guru dapat menggunakan metode ceramah, metode presentasi, diskusi, kerja kelompok, metode inquiry, dan lain-lain. Atau bahkan guru dapat mengkolaborasikan beberapa metode menjadi satu dalam salah satu pembelajaran, sehingga siswa akan merasa terlibat dan tertarik terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dampaknya apa? Proses pembelajaran akan lebih menarik dan siswa dapat memahami pembelajaran dan lebih banyak. Poin yang terakhir adalah memberikan umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang konstruktif adalah satu proses yang penting dalam kegiatan belajar dan mengajar. Guru harus dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dengan cara yang jelas dan spesifik terhadap kinerja siswa. Karena umpan balik ini dapat menjadi acuan bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan atau suatu yang perlu diperbaiki bagi siswa. Umpan balik ini tidak hanya berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi siswa dan guru, tetapi juga sebagai bahan motivasi agar siswa dapat melakukan perbaikan di masa mendatang. Perlu diketahui bahwa umpan balik yang konstruktif ini harus disampaikan oleh guru dengan cara yang positif, karena hal ini dapat menyebabkan siswa merasa dihargai dan lebih termotivasi. Sebagai kesimpulan, strategi pengelolaan kelas yang efektif sangat berperan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Dengan membangun hubungan positif dengan siswa, menetapkan aturan dan harapan yang jelas, mengelola waktu dengan baik, menggunakan metode pembelajaran yang variatif, dan yang terakhir adalah memberikan umpan balik yang konstruktif, merupakan kiat-kiat yang dapat dilakukan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Semoga poin-poin yang telah saya paparkan pada kesempatan kali ini dapat menjadi inspirasi untuk terus menciptakan lingkungan belajar yang positif sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.